lagi sama aku, Natasha Arminta. Hari ini aku bakal nge-review sebuah film yang rilis tahun 2016, bergenre thriller tapi juga komedi. Kira-kira film apa? Yuk kita lihat posternya. Nah, dari posternya kalian udah tahu kan kira-kira siapa aja sih pemain dalam film ini? Yang pertama udah jelas banget di situ terlihat Raditya Dika. Selain jadi pemain, dia juga berperan sebagai sutradara dalam film ini. Yang kedua ada Prilly Latuconsina. Kemudian ada Din Kamal, ada Dinda Kanya Dewi, ada Gading Martin, ada Soleh Solihun, ada Bayu Skak si vlogger itu, ada Surya Saputra, dan ada Om Matias Lubis. Film ini diproduksi oleh Rapi Film dan berdurasi sekitar 1 jam 41 menit. Nah, membahas tentang filmnya sendiri. Film ini tayang di Indonesia mulai tanggal 22 Desember tahun 2016 dan juga tayang di Jepang yaitu di Okinawa International Movie Festival itu tanggal 22 April 2017. Keren banget kan film ini? Cerita ini bermula ketika 9 aktris dan aktor ini bertemu di sebuah pelabuhan. Mereka berkumpul atas undangan dari orang yang sama bernama Pak Tony P. Sakalu. Dan mereka mengira diundang untuk sebuah proyek film yang besar karena mereka dijanjikan oleh bayaran yang besar pula. Sampainya mereka di pulau itu, di sana udah ada Prilly ternyata. Lalu mereka mencari perjalanan sampai menemukan rumah dari Pak Tony ini. Sampainya mereka di sana, mereka langsung makan malam. Namun ada sesuatu yang terjadi, yaitu meninggalnya Om Matias Lubis karena keracunan. Kapan ya terakhir kali kita kumpul kayak gini? Kayaknya tahun lalu deh Om. Waktu itu pas acara... Om, mas. Hei. Om kenapa Om? Nah guys, ini kita lagi makan. Tiba-tiba Om Mucus kayak gini nih. Kira-kira kenapa ya guys? Tinggalin di komen ya. Baik, mati betulan kali ini. Oh my god. Om Mucus. Ini gimana sih? Mati beneran kali, baik. Tunggu dulu. Siapa tahu bercanda. Cek. Emang ini orang tua suka iseng. Aktor lawas gini jago nih adegan pura-pura matinya. Nggak ketemu nadinya? Ya jelas aja lo megangnya begitu. Emangnya lo baru jadian sama Mucus? Kasurnya apaan sih? Guys, Mucus sudah nggak ada. Di sini mulai terjadilah konflik antar mereka yang tinggal berdelapan ini. Antara ada yang pengen tinggal di sini, ada yang pengen pergi karena hal itu nggak wajar gitu loh. Kematian Om Matias Lubis ini nggak wajar karena keracunan. Semua konflik antar pemain membuat salah satu di antara mereka terbunuh lagi. Itu ada tanda sih? Prilly. Rile! Kita di sini aja ya, semakin mencar semakin bahaya. Kak, jangan gitu, nanti aku bisa jatuh. Kak, jangan. Kak. Rilly! Lalu mereka mulai curiga kepada Surya Saputra. Mereka mengira Suryalah yang merencanakan ini dan membunuh Om Matias dan Prilly. Saat pagi tiba, mereka sepakat untuk membagi tugas untuk mengumpulkan makan dan air minum. Di sini 2 dari mereka terbunuh lagi, yaitu Titi Kamal dan Dinda Kanya Dewi. Semua perempuan di film ini sudah terbunuh, dan semakin sedikit orang yang tersisa. Paling enak makan kelinci. Lu pada diem dulu ya. Jangan berisik kok, gue pengen konsentrasi.
serem nih. Serem. Baik. Gak apa-apa. Cuma kena paha. Baik, balik, baik. Tolongin. Gak apa-apa. Cuma kena pundak kok. Gak bakal mati. Dina. Din. Yang ini mati nih kayaknya nih. Dit, gue mati ya Dit. Bye. Gue mati ya bye. Gue mati duluan. Dah. Dina. Keesokan harinya, Bayu menemukan petunjuk tentang siapa pembunuh yang mengincar mereka. Bayu lari dan memberitahu kepada Radit. Namun anehnya, dia tidak langsung bicara, melainkan lari keluar mencari kertas dan pulpen. Saat Bayu sedang sibuk mencari tas dan pulpen, ia terbunuh. Kematian Bayu membuat tersangka menjadi semakin sedikit. Gue boleh lihat tas lu nggak? Kenapa emang? Kayaknya pembunuhnya salah satu dari kita. Pembunuhnya salah satu dari kita. Kuncinya ada di tas salah satu dari kita. Tapi gue bener gak ya? Gue butuh pulpen sama kertas. Bentar, gue buktiin ke lo. Baik. 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 Radit mendapat petunjuk yang waktu itu diberitahu oleh Bayu. Radit sadar tentang tas para wanita yang secara tidak sengaja dicek Bayu. Ternyata ada satu tas yang tidak ada undangan dari Pak Tony Pesakalu. dan tas itu milik. Kalau susunan hurufnya diubah-ubah jadi P titik Latu Konsina. Lalu tiba-tiba muncullah Prilly dengan pakaian pembunuh dan panah di tangannya. Prilly menjelaskan mengapa dia masih hidup. Karena yang meninggal kemarin adalah boneka dari dirinya. Nah, gak disangka-sangka banget kan, ternyata yang kemarin itu adalah boneka dari Prilly, bukan Prilly-nya langsung. Jadi di sini udah jelas bahwa pembunuhnya adalah Prilly. Prilly kemudian mengejar Soleh dan Radit dengan panahnya. Prilly mulai menjelaskan mengapa dia tega membunuh banyak orang. Awalnya, pulau itu milik keluarga Prilly. Dan ini jawaban mengapa dia bisa datang lebih dulu dan persiapkan semuanya. Kedua, pada waktu pesta pernikahan Om Matias, mereka berkumpul. Tapi Prilly mendapatkan telepon tentang ayahnya yang sedang kritis di rumah sakit. Sebelum Prilly meminta pamit, ternyata dia dilarang untuk pergi dari pesta itu. Tapi ketika acara sudah selesai dan Prilly pulang, ternyata Prilly mendapat kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dan dia nggak punya waktu untuk saat-saat terakhir bersama ayah yang dicintainya itu. Ternyata itulah penyebab kenapa Prilly menjadi dendam kepada mereka semua. Akhirnya Prilly pun dipenjara. Kemudian ending dari film ini yaitu Radit dan Soleh kembali berteman. Mereka bekerja sama membuat aplikasi untuk melindungi keluarga atau teman.
yang mempunyai potensi membahayakan seperti Prilly itu. Kita tinggal masukin aja gelagat-gelagat dia. Nanti ada beberapa kuesioner yang harus diisi. Apakah teman kita itu kemungkinan punya masalah atau tidak? Nah, menurut aku, film ini tuh bener-bener nggak terduga banget gitu loh. Siapa sih pembunuhnya? Buat penyuka thriller atau horor mungkin agak sedikit kecewa ya, karena di film itu banyak banget komedi-komedi yang ditonjolkan oleh Raditya Dika untuk menutupi kesan seramnya itu. Bagi penggemar Raditya Dika, udah jelas banget kalau film ini tuh membuat Raditya Dika keluar dari zona nyamannya. Biasanya kan Raditya Dika tuh bikin film komedi tapi yang romantis gitu kan. Nah sekarang dia bikin komedi tapi thriller. Jalan cerita dari film ini juga cukup misterius banget. Dari awal si Om Matias Moko sudah meninggal duluan, kemudian disusul oleh Prilly, disusul oleh semua perempuan di situ, didakannya Dewi, ada Titi Kamal, kemudian disusul juga sama ada Surya Saputra, Gading Martin. Dan ternyata pembunuhnya adalah Prilly Latuconsina yang dia udah terbunuh di awal, bener-bener gak terduga banget. Dalam film ini Raditya Dika berhasil untuk membungkus rapi si pembunuh dengan sifatnya atau dengan interaksinya ke tokoh lain. Jadi bener-bener gak terduga banget. Raditya Dika berhasil untuk nutupin siapa sih pembunuhnya. Menurutku rating film ini kalau dari 5 mungkin ini 4. Nah segitu aja review aku